Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron Maksudi SPDI. Saya mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2702302541122. Di sini saya akan mengajarkan materi iman kepada kitab Allah di kelas 8A SMP Negeri 1 Buaya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku kelas 8? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar bersama. Untuk yang pertama kali kita awali dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ai, amin. Doa selesai. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya anak-anakku, marilah kita menghafal bersama untuk mengingat-ingat kembali membaca Al-Quran. Nanti kita akan bersama-sama melafalkan surat At-Tin. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus. Selanjutnya akan Pak Guru absen ya. Dan nanti absennya pakai tepuk tangan. Jadi yang ganjil hitungannya tepuk tangan, terus yang genap menyebutkan angka. Bisa dipahami? Silakan. Untuk absen dimulai dari nomor 1. Nomor 1 berarti tepuk tangan ya? Oke, absen dimulai. Kapan? 14.
18. 24. Sekarang 8. 30. Sudah? Masuk semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengulang pelajaran pertemuan yang terakhir. Masih ingat apa enggak? Masih ingat? Untuk yang bab pertama yaitu inspirasi Al-Qur'an menjaga lingkungan hidup, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Ada yang masih ingat ayat berapa kemarin? Dalil dari melestarikan alam, menjaga lingkungan, ada yang masih ingat? Surat apa? Ayat berapa? Surat Ar-Rum ayat 41 dan Ibrahim ayat 32. ada yang bisa membacakan? Yang zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu ayat dari Ar-Rum 41. Sudah agak lupa ya? Ya oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah. Nanti akan kita bahas bagaimana kita mengimani kitab-kitab Allah dari Zabur sampai Al-Quran. Berarti masih ada hubungannya dengan bab yang pertama kemarin. Itu begitu. Nah, mungkin yang ingin Pak Guru jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti di bab yang kedua ini, iman kepada kitab Allah, kita akan membahas agar kalian semua mampu mengidentifikasi pengertian iman kepada kitab Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, nanti kalian mampu menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Itu tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, nanti kalian bisa menjelaskan Rasul, penerima kitab atau penerima wahyu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa difahami? Bisa nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum ke pelajaran ada yang ingin Pak Guru tanyakan kepada kalian semuanya. Kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Ada yang mau jawab? Silakan, kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena iman itu bagian dari kewajiban kita dan merupakan rukun yang rukun apa? Yang yang ketiga, betul. Ya sudah, pertanyaan yang kedua mungkin. Kalau pertanyaan tadi terlalu berat ya, pertanyaan yang kedua. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Sebelum saya menyampaikan
pengertian itu secara panjang lebar, anak-anak tonton video ini dulu ya. Nanti silahkan catat hal-hal yang penting, identifikasi, karena video ini durasinya 9 menit. Jadi apa saja yang kalian temukan dari video ini? Sudah siap? Oke ya. Wabarakatuh. Sahabat beriman, seperti yang telah kalian ketahui, dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah buku petunjuk yang diturunkan Allah untuk membimbing setiap umat muslim agar tetap berada di jalan yang benar. Sejarah telah membuktikan. Berhubungan dengan iman kepada kitab Allah dari video tadi. Untuk selanjutnya, silakan membentuk kelompok untuk mendiskusikan materi iman kepada kitab Allah. Nanti cara membuat kelompoknya berhitung ya. Kira-kira berapa kelompok ini? 8, 7, 6 atau 5? 6. Oke ya, berhitung ya. Secara acak nanti kemudian berkumpul. Dari sebelah kanan berhitung. 2, 4, 6. Yo. Satu lagi ya. 4, 5, 1, 2, 4, 6. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Silakan berdiri semuanya dan berkumpul sesuai hitungannya. Yang 1 dengan 1 sampai yang 6. 1 dengan 1 berkumpul, 2 dengan 2 berkumpul, 3 dengan 3 berkumpul. Silakan. Kelas dan anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini kelompok 6 ya. Oh kebalik. Oh ini 5, itu 6. Oke. Ini kelompok 1, 2. Berhadapan-hadapan nggak apa-apa, jangan bertolak belakang. Jangan lupa ditulis nama kelompok, nama anggotanya. Boleh membuka materi yang Pak Guru kemarin kirimkan lewat, yang tadi Pak Guru kirimkan lewat HP ya. HP-nya dibuka silakan sambil browsing, sambil mencari data di internet, silakan. Boleh. Ada yang nyari, ada yang menulis, jadi biar efektif nanti. Ya, bagus. Nanti dipresentasikan yang mantap per kelompok ya. Kata-katanya dan kodenya. Kata-katanya, Marina menari di atas menara. Kodenya begini, lihat ya semuanya. Kalau Marina berarti begini, Marina menari di atas menara. Begitu ya. Diingat-ingat, ulangi sekali lagi. Marina menari di atas menara. Nanti yang goyang Pak Guru tok, kamu yang nyanyi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siap. 1, 2, 3. Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami dari kelompok 3.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang KPD yang berbicara. Sebelumnya di sini kami menghadiri dia absen. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok 6 ini membalas pertanyaan. Tadi diserbu pertanyaan. Iya. Silakan. Apa perbedaan isi dari kitab Taurat dari kitab-kitab lain? Menyerah? Menyerah. Oh, belum menyerah. Ayo dihargai, belum menyerah. Ayo. Jangan pernah menyerah, harus semangat begitu. Menerima? Oke, tepuk tangan dong. Jawabannya memuaskan. Ada lagi yang bertanya, silakan. Iya, Gaida, silakan. Kitab Taurat kan diturunkan oleh Nabi diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat itu diturunkan untuk pedoman kaum. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di akhir pertemuan ini kita sudah bisa memahami apa arti iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan. Kita harus punya keyakinan bahwa seluruh kitab yang diturunkan Allah itu pasti benar adanya. Dan Al-Quran sebagai penyempurna seluruh kitab. Tadi juga sudah dipresentasikan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada, kitab Injil diturunkan kepada, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pertemuan hari ini akan menambah keimanan dan keyakinan kita yang berlipat ganda, sehingga kita nanti menjadi umat yang betul-betul mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, Pak Guru mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bicara tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan jujur dan amanah. Untuk pertemuan selanjutnya ya. Yang terakhir, sebelum kita tutup, mari bersama-sama berdoa nggih. Doanya doa kafaratul majlis. Sudah hafal semuanya ya? Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Pagi hari ini tadi berjalan dengan lancar, dengan dinamis dan produktif. Semoga nanti selanjutnya seperti itu terus. Dipertahankan bahwa namanya sumber pengetahuan bukan hanya dari guru, dari kalian juga bisa, dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Saya kira itu yang Pak Guru sampaikan. Semoga kita dengan belajar meyakini kitab Allah menjadi insan yang beriman, tambah bertakwa, dan berperilaku yang baik. Allahumma amin. Pak Guru tutup. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.